kuliah keperawatan maternitas akan menampilkan sebuah role play penyuluhan tentang pijat oksitosin dan perawatan breast care kepada ibu yang baru melahirkan ataupun ibu menyusui. Sebelum itu, perkenalkan, saya Habis Nalasdia sebagai perawat. Saya Marinda sebagai masyarakat. Saya Saskia Fitatul Amana sebagai masyarakat. Saya Halimatul Sadia sebagai masyarakat. Saya Salsabila Ulia Fitri sebagai masyarakat. Saya Dia Ayu Pitaloka Febriani sebagai masyarakat. Saya Andir Yulianin sebagai perawat. Saya Alusara Putri sebagai perawat. Saya Rina Mukmina sebagai masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Pagi. Baik Ibu, semoga pada pagi hari ini keadaan Ibu-Ibu serta kita semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Ibu, jadi kedatangan kami ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang pijat oksitosin dan perawatan breast care. Nah, perawatan ini itu berguna untuk ibu yang baru melahirkan atau ibu menyusui. Nah, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Saya Habis Nalasdia. Saya Andir Yulianin. Saya Alusara Putri. Nah, sebelum itu di sini ibu-ibu pasti sudah menyusui semua kan? Sudah. Saya juga habis melahirkan seminggu yang lalu. Saya juga sudah menyusui. Saya juga rasanya ingin lebih tahu banyak tentang perawatan payudara setelah melahirkan. Kami senang ibu-ibu ingin lebih tahu tentang pijat oksitosin dan perawatan breast care sangat penting untuk kelancaran ASI ibu dan kesehatan payudara. Nah, sebelum lanjut ke materi penyuluhan, kami punya beberapa slide. Silakan perawat Elsa berbagi. Nanti ibu bisa sambil dibaca ya. Selanjutnya ada pijat oksitosin. Pijat oksitosin merupakan pijatan yang dilakukan di punggung, tepatnya pada tulang punggung belakang sebagai upaya melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya ada tujuan pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin atau refleks let-go atau yang biasa disebut sebagai reaksi pengeluaran ASI. Manfaat pijat oksitosin: yang pertama untuk memperlancar produksi ASI, yang kedua untuk mengurangi daripada tulang belakang setelah melahirkan, yang ketiga ada mempercepat proses penyembuhan masa nifas dan mengurangi perdarahan, lalu ada mengurangi stres dan cemas pasca melahirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 langkah-langkah pijat oksitosin. Ibu bisa lihat di layar masing-masing ya. Ada atur posisi duduk dengan kepala tersandarkan, tangan yang dilipat ke depan dan letakkan tangan yang dilipat di meja. Selanjutnya oleskan minyak atau baby oil ke telapak tangan dan pijat punggung ibu secara menyeluruh. Selanjutnya pijat sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan menggunakan kedua kepalan tangan dan ibu jari menunjuk ke depan. Selanjutnya tekan kuat kedua sisi tulang belakang, membentuk gerakan melingkar kecil dengan kedua ibu jari dan memijat kedua sisi tulang belakang ke arah bawah dari leher ke arah tulang belikat. Selanjutnya ulangi pemijatan hingga beberapa kali dan bersihkan punggung ibu dengan wastafel air hangat dan dingin secara bergantian. Selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan breast care. Breast care adalah proses yang dilakukan ke payudara ibu agar saluran ASI yang tersumbat dapat terbuka dan lancar. Yang pertama, pemanasan menghangatkan payudara selama 2 menit. Yang kedua, bagian putih pijat perlahan ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, bagian areola pijat dengan perlahan ke arah atas dan bawah dari kanan ke kiri sampai 6 kali untuk tiap payudara. Yang keempat, bagian payudara pijat melingkar mengikuti
bundaran payudara 5-6 kali untuk tiap payudara. Yang ke-5, dari bagian ujung payudara pijat untuk melingkar dan spiral ke arah areola 3-4 kali untuk tiap payudara. Ibu-ibu, setelah tadi kami menyampaikan materi tentang pijat oksitosin dan perawatan payudara, apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya Nas. Ya, silakan. Saya Lili. Oksitosin, apakah itu aman untuk dilakukan? Ya, tentu saja aman. Jadi, pijat oksitosin dapat dilakukan oleh ibu yang baru melahirkan dengan tujuan mengatasi, mengurangi stres dan meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Selain itu, pijat oksitosin ini membantu mengurangi rasa nyeri payudara dan menjaga penyumbatan saluran ASI. Oh, jadi pijat oksitosin ini bermanfaat untuk melancarkan ASI ya, Nas? Betul sekali Ibu, pijat oksitosin juga sangat bermanfaat untuk merelaksasikan tubuh ibu. Ini bisa dilakukan kapan saja, terutama saat ibu merasa ASI tidak lancar dan terasa penuh. Nas, apakah pijat oksitosin bisa dilakukan setiap hari? Ya, ternyata bisa. Jadi, pijat oksitosin ini bisa dilakukan setiap hari, terutama pada awal menyusui untuk membantu ibu merasa lebih rileks dan mengatasi masalah seperti payudara bengkak ataupun rasa nyeri. Nurse ingin bertanya mengenai breast care. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam breast care? Nah, jadi ada beberapa poin. Di sini ada 5 poin yang perlu diperhatikan untuk melakukan perawatan breast care. Jadi yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan payudara tentunya. Cuci tangan sebelum menyusui dan bersihkan payudara dengan air hangat. Dan yang kedua, pastikan posisi menyusui yang benar. Jadi pastikan bagi ibu menyusui dengan posisi yang nyaman untuk menghindari lecet pada bagian putih. Lalu yang ketiga, menggunakan bra yang nyaman. Nah, ibu bisa pilih bra menyusui yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Nah, yang keempat ini pijat payudara secara lembut. Ibu bisa memijatnya dengan ibu bisa lembut pada payudara untuk mengurangi rasa penuh atau rasa nyeri. Nah, dan yang kelima ini yang paling terakhir, istirahat yang cukup. Jadi cobalah ibu untuk mendapatkan istirahat yang cukup karena tubuh yang cukup tidur akan lebih mudah memproduksi ASI. Izin bertanya, Nas, bagaimana cara mengetahui jika saya mengalami masalah mastitis? Jika payudara terasa sangat nyeri, merah dan terasa panas atau ada benjolan yang tidak hilang, segera periksa ke dokter. Mastitis harus segera ditangani agar tidak menimbulkan infeksi. Baik Ibu, tadi kami telah menyampaikan tentang materi penggunaan pijat oksitosin dan perawatan breast care. Nanti ketika Ibu kurang jelas ataupun masih butuh materi yang lainnya, Ibu bisa silakan cari mandiri di internet ya Bu. Ya, Nas. Terima kasih banyak, Nas. Setelah dilakukan penyuluhan ini, saya ingin tahu bagaimana cara melahirkan dan menyusui. Ya, terima kasih, Nas. Saya juga akan mencoba pijat oksitosin dan perawatan payudara atau breast care dengan lebih teliti. Sama-sama ibu-ibu, semoga perjalanan menyusui ibu-ibu semua lancar, jangan lupa menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ya, Ya, baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Ibu. Harapan kami semoga materi yang kami berikan kepada Ibu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya Bu. ya. Mungkin itu saja, kami izin pamit Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Sekian